Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jelita dengan NIM 3333230106 dari kelompok 8 tutorial Statistika 1, Modul 1, dan Shift 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan yang telah diberikan pada modul 1, yaitu Statistika Deskriptif. Sebelum itu, kita akan membaca soalnya terlebih dahulu. PT Sikojaya Elektrik merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis produk elektronik dan menggunakan beberapa lini produksi dalam proses produksinya. Setiap lini produksi memiliki waktu henti atau downtime yang dicatat selama 1 tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menganalisis keandalan dan efisiensi dari setiap lini produksi, serta untuk mengidentifikasi peluang peningkatan performa. Berikut ini adalah data total waktu henti atau downtime untuk setiap lini produksi selama 1 tahun terakhir. Nah, di sini ada tabelnya, yaitu yang pertama lini produksi A dengan waktu henti 120 jam, lalu lini produksi B dengan waktu henti 95 jam, lalu lini produksi C dengan waktu henti 140 jam, lalu lini produksi D dengan waktu henti 110 jam, lini produksi E dengan waktu henti 95 jam, lini produksi F dengan waktu henti 120 jam, lini produksi G dengan waktu henti 130 jam, lini produksi H dengan waktu henti 90 jam, lini produksi I dengan waktu henti 120 jam, lini produksi J dengan waktu henti 135 jam, dan lini produksi K dengan waktu henti 110 jam. Nah, berdasarkan data di atas, carilah nilai minimum, maksimum, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis, serta sajikanlah data tersebut dengan histogram, box plot, dan bar chart menggunakan RStudio, Minitab, dan MS Excel atau Microsoft Excel. Nah, jadi di sini kita telah diberikan data dan diminta untuk mencari nilai minimumnya, maksimum, median, modus, kuartil 1, 2, 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, serta kurtosisnya. Lalu juga nanti kita akan menggambarkan histogram, box plot, bar chart menggunakan tiga software, yaitu RStudio, Minitab, dan juga Microsoft Excel. Jadi sebelum kita menyelesaikan soalnya menggunakan software RStudio, Minitab, dan Microsoft Excel, di sini saya akan memindahkan data yang ada terlebih dahulu ke Excel, agar nantinya dapat dibaca oleh software RStudio. Baik, jadi di sini saya telah memindahkan data dari soal yang tadi. Nah, di sini tuh kita harus memastikan kalau misalkan data dari file Excel yang berisikan data ini bakalan satu folder dengan file RStudio, agar nanti file Excel ini dapat dibaca oleh RStudio-nya. Jadi yang pertama, kita akan menyelesaikannya menggunakan software RStudio. Nah, tadi kita tuh harus mastiin dulu kalau misalkan file data Excel-nya itu berada satu folder dengan si file RStudio ini. Nah, kita bisa lihat di bagian file sini, terus di sini udah ada file Excel yang berisikan data tadi. Yang ini tuh mingstat_, modul 1. Nah, setelah itu kita langsung aja masukin sintaksnya. Nah, jadi yang pertama itu kita bakalan nge-install package-nya dulu. Kita pakai package read XL, terus kita run terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan udah ada bacaan package read XL successfully unpackaged, itu udah terinstall, dan kita langsung aja masukin, kita aktifin package-nya. Itu pakai sintaks library read XL. Kita run lagi. Nah, terus habis mengaktifkan package-nya, kita bakalan baca data pada Excel pakai sintaks data_l, terus read XLSX, lalu di sini tuh nama dari file si data Excel tersebut, lalu di sini sheet 1, karena kita bakalan baca di lembar pertama. Terus lalu kita bakal print datanya. Kita run. Nah, di sini udah ada data yang dari Excel-nya. Nah, jadi setelah kita baca datanya itu yang dari file Excel, kita bakalan cari nilai minimal, maksimal, median, sama kuartilnya. Yang pertama itu minimal, kita pakai sintaks. Terus kita ininya waktu henti.
Nah, terus di sini kita pakai C 0,25, 0,50, 0,75 itu adalah nilai dari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, ini tuh jadi kayak 25%, 50% sama 75% dari data yang ada. Terus di sini kita pakai type 1 karena data yang ada itu kuartilnya itu adalah ganjil. Di sini kita bakalan. Nah, kita jadi dapat mengetahui bahwa nilai minimal datanya itu 90, maksimalnya 140, mediannya itu 120, dan kuartilnya itu 95, 120, dan 130. Nah, setelah itu kita bakalan mencari nilai dari variannya, terus range-nya, sama modusnya. Nah, di sini kita masukin lagi data L-nya itu merupakan waktu henti, range-nya juga. Di sini juga. Nah, ini kita bakal run satu-satu. Nah, kita jadi dapat mengetahui bahwa variasinya itu 280. Nah, untuk range-nya itu 90 sama 140, di mana 140 itu data maksimalnya dikurangi data minimal. Jadi, range-nya itu adalah 50. 140 dikurangi 90. Baik, selanjutnya kita bakalan nyari nilai modusnya. Sebelumnya ini table data L-nya kita ganti dulu. Kita masukin variabelnya waktu henti. Terus kita bakal run terlebih dahulu. Ini muncul, lalu kita coba print modusnya. Nah, jadi di sini kita dapat tahu kalau misalkan modusnya itu 120 dengan frekuensinya itu 3, di mana berarti nilai 120 ini muncul sebanyak 3 kali dan merupakan nilai yang paling sering muncul. Nah, selanjutnya itu kita bakalan cari skewness sama kurtosisnya. Nah, sebelum kita cari skewness sama kurtosisnya itu, kita harus menginstal package-nya terlebih dahulu. Nah, ini udah ke install. Lalu kita library dulu, kan. Oke. Nah, kita di sini bakal masukin datanya juga. Waktu nanti. Terus buat sintaksnya itu skewness, terus data, terus ini ada type 2. Kenapa kita juga pakai yang type 2? Karena agar hasilnya itu lebih akurat. Setelah itu kita bakal run. Nah, jadi di sini kita tahu kalau misalkan skewness-nya itu adalah minus 117, terus juga kurtosisnya itu minus 1,091. Nah, karena kita di sini udah mengetahui bahwa skewness-nya itu negatif, maka plot distribusinya itu bakalan condong ke sebelah kanan, dan ekor distribusinya itu bakalan ada di sebelah kiri. Nah, untuk kurtosisnya juga kan ini kurtosis negatif. Berarti otomatis kurtosisnya itu kurang dari 3. Dimana kalau kurang dari 3 itu namanya kurtosis platikurtik. Nah, puncak dari si kurtosisnya ini bakalan relatif rendah. Nah, setelah kita menghitung skewness dan kurtosisnya, kita bakalan buat histogram. Nah, ini kita pakai sintaks his data, terus waktu henti, main-nya itu atau namanya itu histogram underscore name, lalu sumbu X-nya itu waktu henti, lalu sumbu Y-nya itu frekuensi. Nah, di sini eh, call sama dengan itu adalah buat warna dari si histogramnya. Di sini saya pakai warna pink dan bordernya warna ini. Lalu kita bakalan run. Nah, di sini kita dapat melihat histogramnya. Setelah kita membuat histogram, di sini kita bakalan buat box plot ya. Nah, sebelum kita buat box plotnya, di sini kita bakal mendefinisikan nilai kuartilnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bakalan munculin box plotnya pakai sintaks seperti ini. Ada pakai nilai minimal, lalu juga maksimalnya, lalu kuartilnya. Lalu di sini ada min itu atau namanya box plot underscore 106. Nah, untuk box fill-nya ini bakalan saya warnain pink sama bordernya itu warna hitam. Kita bakalan langsung run aja. Nah, di sini kita udah dapat box plotnya seperti ini. Setelah itu,
kita bakalan buat bar plotnya. Nah, ini merupakan sintaks buat munculin bar plotnya atau ngebuat bar plotnya. Itu data, waktu henti, name, sama dengan data lini produksi, sumbu Y-nya itu waktu henti, nama bar plotnya, bar plot underscore 106, terus sumbu X-nya itu lini produksi, dan untuk angka yang muncul itu bakalan 0 sampai 300. Nah, ini untuk color-nya, lalu kita run. Nah, jadi ini udah muncul barcode-nya sesuai dengan data yang ada. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan software Minitab untuk mencari nilai-nilai yang harus dicari pada soal. Nah, di sini sebelumnya kita harus memindahkan dulu data dari soal ke tabel yang berada pada Minitab. Di sini tadi telah saya pindahkan, lalu kita langsung aja ke tab Stat, terus ke Basic Statistik, lalu Display Descriptive Statistic. Nah, di sini kita nentuin variabelnya dulu dengan cara pencet C2-nya, lalu kita select. Nah, di sini terus juga kita ke Statistics dulu, tab Statistik, buat munculin nilai-nilai yang emang harus dicari pada soal, yaitu ada mean, SA of mean, standard deviation, variance, first quartile, median, third quartile, mode, minimum, maximum, range, skewness, kurtosis, and non-missing and missing, cumulative n, terus cek statistiknya itu default. Ini udah kita centang semua, lalu kita oke. Lalu oke. Nah, di sini langsung muncul dari mulai nilai mean-nya, terus range, variance, minimum, skewness, kurtosis, median, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya kita bakalan membuat histogram menggunakan software Minitab dengan cara kita ke tab graph, terus kita ke histogram, lalu kita ke simple, pencet. Nah, kita tentuin juga variabelnya dengan cara klik C2-nya, lalu select. Lalu kita oke. Nah, di sini muncul histogramnya. Nah, selanjutnya kita bakalan buat box plot. Terus kita ke tab graph juga. Lalu kita pencet yang box plot. Nah, di sini kita pilih yang simple one y. Nah, kita tentuin juga variabelnya kayak tadi. Select. Nah, terus kita pencet oke. Nah, ini udah muncul box plotnya. Nah, selanjutnya kita bakalan buat bar chart-nya dengan ke tab graph lagi. Lalu kita pencet bar chart. Nah, di sini bars represent-nya kita pilih yang values from a table. Lalu untuk one column of values-nya kita pilih yang simple. Nah, untuk graph variables-nya kita select yang C2 ini. Nah, untuk yang categorical variable-nya kita pilih yang lini produksi. Select. Lalu oke. Nah, di sini kita bisa lihat bar chart-nya. Bar chart dari data-data yang ada. Nah, di sini kita dapat melihat di sumbu Y-nya itu ada waktu henti dan sumbu X-nya itu lini produksi. Nah, selanjutnya kita bakalan menggunakan software Excel. Nah, di Excel sendiri ini juga kita harus mindahin data yang ada. Setelah datanya ada kayak gini, kita ke tab data, lalu kita ke data analis. Data analysis tools kayak gini, terus kita pencet, terus kita pilih yang descriptive statistic, terus oke. Terus buat kita bakalan input range-nya dulu. Range-nya itu dari B2 sampai ke B12. Kita enter, group by-nya columns, terus output option-nya kita ganti jadi output range. Terus output range-nya itu kita taruh sebelah sini aja. Lalu kita enter. Nah, di sini kita centang yang summary statistics-nya. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal pencet OK.
Nah, di sini bakalan muncul semuanya mulai dari mean, standard error, median, mode, standard deviation, sample variance, kurtosis, skewness, range minimum, maksimum, sum, sampai count-nya. Nah, di sini saya telah merapihkan tabel yang berisikan mean, standard error, median, mode, standard deviation, sample variance, sampai dengan count-nya. Nah, jadi kesimpulannya itu bahwa mean dari data yang ada ini adalah 115, lalu standar errornya itu 5,005, mediannya itu 120, mode itu 120, eh, atau modusnya itu 120, standar deviation-nya itu 16,7, sample variance-nya itu 280, kurtosisnya minus 1,09, skewness-nya minus 0,12, range-nya itu 50, minimumnya 90, maksimumnya 140, sumnya 1265, dan count-nya itu 11. Mungkin sekian video penyelesaian tugas mingguan di shift 1 modul 1 statistika deskriptif ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.